siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang kami sangat muliakan keluarga besar dari Federasi Pendidikan Indonesia Bandung yang saat ini hadir di hadapan anak-anakku sekalian. Yang pertama, Bapak Profesor Dr. Bisman, selamat datang, Prof. Yang kedua, Ibu Profesor Dr. Enok Mariani, selamat datang, Prof. Yang kami banggakan, Ibu Dr. Tina Dahlan, terima kasih. Selanjutnya, selamat datang kepada Ibu Dr. Lely Yulifat. Kemudian juga dari mahasiswa program doktoral, yang pertama Pak Amar. Kemudian yang kedua Pak Ahmad Nubi Gading. Seorang mahasiswa calon doktor, insya Allah, yang hadir di hadapan kita sekalian. Kemudian dari tenaga kependidikan Bapak Martoyo, dan yang kedua Pak Dadang Afandi. Oh, makasih Pak, mohon agak dipercepat foto saya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terima sekali anak-anakku peserta mata kuliah pengganti kuliah kerja nyata. Soal apa, singkatan yang lain, maksudnya sama. Pertama-tama kami mengajak kita sekalian untuk senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Dan yang terpenting, kita masih bisa hidup melewati tanggal 28 bulan 9 tahun 2018. Tidak semua di antara kita bisa hadir, bisa seperti sekarang ini, karena ribuan, bahkan kami yakin puluhan ribu yang belum teridentifikasi karena tertelan bumi. Kita hanya bisa mendoakan selamat jalan saudara-saudara kita. Itu adalah bukti bahwa cinta Allah jauh lebih besar daripada cinta yang kita miliki. Insya Allah surga tempat para almarhum. Salam dan salawat juga tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat kita semua. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di tengah kegundahan hati anak-anakku sekalian, hadir keluarga besar dari Universitas Pendidikan Indonesia. Tadi malam juga tim dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek-Dikti, dan alhamdulillah kehadiran beliau ini akan menambah lagi semangat bagi kita untuk kembali bangkit menjadikan Universitas Darul Laqo sebagai sumber pembelajaran yang dapat dibanggakan, bisa berjalan normal seperti biasa. Dan FKIP telah mempelopori itu. Hari ini mahasiswa hadir 764 orang. Terima kasih anak-anak. Ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh Bapak dosen dari program Pasca Sarjana atau Sekolah Pasca Sarjana UPI. Kami berharap anak-anak itu bisa mendengarkan dengan baik, karena kami yakin apa yang akan disampaikan adalah bagian dari proses perjuangan kita dalam memulihkan situasi batin yang luar biasa guncang sejak tanggal 28 September 2018 yang lalu. Saya tidak membawa materi, tetapi saya ingin menyampaikan
bahwa hidup ini sebenarnya hanya satu yang dititip oleh Allah kepada kita sekali, yaitu keseimbangan. Hari ini Pak Dekan, saya dan Pak Wadir itu sudah lama duduk di dalam WC, dalam AC, ruangan yang ber-AC, dan sesekali juga dalam WC. Kita kadang-kadang kedinginan dengan AC yang begitu tinggi PK-nya. Pak Dekan ini ada 3 AC di ruangannya. Hari ini beliau harus menerima untuk berpanas-panasan. Itu keseimbangan pertama, bahwa pernah dingin dan hari ini kita kepanasan. Kemudian gempa bumi kemarin itu juga bagian dari keseimbangan, bukan karena kebencian. Terlalu lama barangkali kita sering ke karaoke, ambil elektron, sudah lewat luhur, kita belum sholat luhur. Begitu diguncang oleh gempa bumi yang berskala 7,4 skala Richter, semua menyebutkan Allahu Akbar. Termasuk saudara-saudara kita umat Kristiani itu menyebutkan Allahu Akbar, astagfirullah. Tidak ada masalah. Itu artinya mereka mengakui bahwa ada yang lebih besar dari kita. Sekali lagi, itu adalah bagian dari keseimbangan. Tadi malam tim dari Birmawa itu menangis terseduh-seduh di hadapan saya. Saya berusaha untuk tidak menangis. Kenapa? Supaya ada perimbangan. Ada yang menangis dan ada yang tidak menangis. Kalau saya ikut menangis, lalu keseimbangan itu ada di mana? Nanti setelah beliau selesai menangis, baru saya lagi yang menangis. Karena kalau saya ikut menangis di saat beliau menangis, maka ucapan terima kasih yang saya akan sampaikan itu pasti tidak jelas. Karena itu saya tunggu reda, lalu beliau menyampaikan maksud kedatangan. Setelah itu saya menangis. Setelah saya menyampaikan terima kasih atas kedatangannya. Anak-anakku sekalian, Bapak tim dari Putih yang kami banggakan, keseimbangan berikutnya adalah bahwa di dalam perjuangan selalu ada 2 hal yang kita akan hadapi. Apa yang menjadi harapan kita, dan kadang-kadang datang juga yang tidak diharapkan, tapi harus diterima. Kita berdoa dari rumah, ya Allah, mudah-mudahan Pak Dekan, Ketua Prodi menerima saya mendaftar untuk pengganti KKN. Begitu menghadap, langsung diterima. Tapi ternyata ada juga yang tidak diterima. Artinya apa? Itulah bagian dari dinamika. Tidak usah berkecil hati karena masih ada angkatan berikutnya. Saya sudah lapor ke Pak Menristek bahwa kuliah kerja nyata pengganti KKN sampai akhir masa jabatan saya, insya Allah minimal 3 atau 4 kali angkatan. Jadi setelah ini kasih tahu lagi teman-teman mendaftar, masih ada angkatan berikutnya. Pendaftarannya jangan setelah berakhir Pak Dekan. Sebelum berakhir sudah standby lagi kurang lebih 700 atau 1000 orang. Sebelum LPPM mendaftar. Daftar ini tidak dipungut bayaran. Kalau di LPPM dipungut bayaran. Bagaimana kalau nilainya tidak diakui? Ia membuat daftar mata kuliah itu ada di program studi. Jadi kalau program studi sudah mengisikan, insya Allah apa yang diikuti hari ini itu sama dengan kuliah kerja nyata yang ada di kuliah. Hadirin yang kami hormati, karena itu anak-anakku jangan pernah bersedih, bangkit kembali. Dan kalaupun ada wakil rektor yang bersedih, yang paling bersedih itu adalah wakil rektor bidang akademik. Sudah kami patok Pak, bahwa perkuliahan dimulai tanggal 5 November. Kira-kira ada mahasiswa itu Pak? Ada Pak. Dari mana Pak? Minimal yang hadir hari ini membuktikan bahwa mahasiswa Universitas Ternate itu hadir di kampus tercinta.
Oleh karena itu, setiap kita berkeputusan jangan disertai dengan sikap pragmatis, tapi harus optimis, selalu akan hadir. Bahwa tidak cukup sesuai diharapkan, itu adalah kenyataan juga yang harus diterima. Bagaimana Pak kalau mata kuliah itu Pak diasuh oleh 3 orang Pak, terus mahasiswa yang datang cuma 1, yang 1 itu kita kepung. Tidak ada ruangan Pak. Siapa bilang tidak ada ruangan? Tersedia ruangan, cuma ada ruangan yang disekat, ada yang tidak disekat. Hari ini ada ruangan yang tidak disekat. Karena itu kurangi mengeluh Pak. Kalau banyak mengeluh, bukan tempatnya di perguruan tinggi. Kenapa? Di perguruan tinggi inilah tempatnya orang curhat. Kalau tempat curhat lebih dulu curhat, lalu kepada siapa lagi kita curhat? Karena itu saya mohon yang hormat mahasiswa yang hadir hari ini, jadilah duta-duta yang menginformasikan adik-adiknya bahwa segera kembali tanggal 5 November. Palu aman dan dalam situasi yang sangat menjanjikan masa depan kita. Keseimbangan berikutnya dalam kehidupan sehari-hari. Selama anak-anakku mengikuti kegiatan ini, tentu beragam karakter. Mungkin dibagi 10 kelompok. Di antara 10 itu ada yang tidak disuruh tapi sudah bekerja. Tapi ada juga yang sudah 10 kali disuruh tidak bekerja. Jangan cemokkan, itulah keseimbangan. Ini tidak, kalau dia rajin lalu dia cemokkan temannya yang tidak rajin, lalu di mana keikhlasanmu? Jadi terima dia, kalau perlu tidur saja dulu kamu. Tapi kalau menggerutu, memarahi teman yang malas, pertanyaan kita, lalu kapan kalian bahagia? Tidak gampang karena mempersoalkan terus yang malas. Biarkan dia bangkit pada masanya. Dan itu sudah dinyanyikan oleh Dewi Persik, akan indah pada waktunya. Dan bagi bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen, bimbing anak-anak kita ini dengan pendekatan hati. Kami yakin dosen-dosen di FKIP ini adalah teladan dalam hal mendidik anak-anaknya. Marah tidak harus dengan cemberut Pak. Saya juga ini mohon maaf, sebagai orang Makassar, Pak Bambangan Natolo. Jujur, saya juga kadang-kadang hilang keseimbangan. Tapi selalu berusaha menjaga keseimbangan itu. Ketika ini contoh keseimbangan, ketika bagian listrik yang mengurusi apa itu yang alat turun naik itu lift, saya SMS, di mana deh lift macet. Saya ingin sudah tua naik di lantai 4. Dia aja balas Pak, tapi dia baca. Kelihatan kalau saya dibaca WA itu ada 2 centang begini. Tidak ada dia jawab. Saya bel, dia dicek. Sombong, tukang lift sombong. Panggil direktur. Apakah saya marah? Saya tidak mau marah. Saya buat pengumuman menerima tenaga listrik yang bisa mengurusi lift. Inilah pendekatan yang harus dilakukan oleh para dosen. Ternyata lebih stres ada pengumuman dibanding dia dimarahi. Jadi kadang-kadang kita dosen itu mau menyiksa diri. Ada mahasiswa batuk, kita persoalkan. Ada yang menyanyi-nyanyi di belakang, kita marah. Ini dosen begini kapan bahagianya coba? Tidak akan bahagia. Padahal menyanyi batuk itu fenomena, bukan jadi sebenarnya. Bapak dosen, ibu dosen juga selalu menjaga keseimbangan. Mohon maaf, ada dosen tapi bukan dari fakultas keguruan. Dia menceritakan ada temannya yang menangis terseduh-seduh. Saya bilang di mana? Di depan istrinya.
Saya bilang, kenapa? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas menurut pengakuannya, dia mendapat tekanan batin. Saya bilang, maksudnya apa? Ternyata istrinya setiap hari itu menceramai suaminya. Lalu saya tanya, terus bapak-bapak itu seperti apa yang dia tunjukkan di depan istrinya? Dia bilang dia menangis, Pak. Dia sangat menderita. Saya bilang keliru. Itu sebenarnya adalah mencari keseimbangan. Karena temperatur di sekitarnya dengan keberadaan ibu itu naik sampai 40 derajat. Maka air yang keluar di matanya adalah untuk menurunkan temperatur. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. 4 bulan kemudian istrinya meninggal. Lalu dia menangis terseduh-seduh. Kenapa? Ternyata keseimbangan. Yang tadinya ada ibu, lalu tiba-tiba tidak ada. Dia menangis. Berhari-hari dia menangis. Jadi dia bukan soal sedih, tapi dia kehilangan keseimbangan. Tapi saya lihat, Pak, 3 bulan kemudian sudah tidak menangis. Cek keseimbangannya, sudah seimbang atau belum? Iya, Pak, sudah ada istri baru. Keseimbangan sudah datang. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Hidup ini adalah hanya sebuah keseimbangan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.